Ladies and gentlemen, welcome back semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host Koko Crypto seperti biasa. Di video ini gue bakal kasih tahu kalian banyak banget informasi mengenai news, mengenai perkembangan yang terjadi di Timur Tengah, sekaligus perkembangan harga Bitcoin. Kita mulai dulu di Bitcoin. Kalau kalian nonton live terakhir, bukan video, live terakhir, itu gue mention kalau seberapa penting New York Session terhadap harga Bitcoin, terhadap harga saham, terhadap harga semua markets. Gara-gara saat 8.30 jatuh, tank buka, market open, bell dibunyiin, Wall Street mulai gelitik-gelitik, Wall Street udah mulai megang-megang markets, arah pergerakan harga, arah pergerakan markets, itu langsung dipegang Wall Street full. Kalau Wall Street mau harganya naik, dia bakal ngenaikin harga. Kalau Wall Street mau harganya turun, mereka bakal nurunin harga kembali. Ya, kita bisa langsung lihat aja review dari live kemarin. Ini Wall Street open jam 8.30. Ini kelihatannya jam 9 ya, tapi kalau gue turun ke 30 menit, tuh di situ ya. Jadi jam 8.30 open, teng bell dibunyiin, turun ke bawah, naik ke atas, turun lagi dan close higher. Ya, close higher dari sini dan dari sini. Sekarang itu nggak ada trading session ya, gara-gara hari ini tuh hari Sabtu, besok juga hari Minggu, jadi low liquidity trading sessions, low liquidity untuk pergerakan harga Bitcoin. Tapi yang mau gue kasih tahu ke kalian hari ini adalah Bitcoin ini pelan-pelan lagi creeping ke atas dengan volume yang semakin rendah. Ya, kita lihat volume Wall Street di sini saat peaknya, saat opennya. Ini volumenya gede banget, tapi sembari kita jalan ke sini, setiap candle demi candle demi candle, kita lihat volumenya itu semakin lama semakin turun. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, volume untuk harga naik ke atas itu dropping. Habis itu saat selling, ini terjadi selling yang sangat-sangat besar. Ini sama ini. Habis itu volumenya udah mulai dead juga sampai sini. Kalau kita naik ke time frame yang lebih tinggi, misalkan di 2 jam, kita bisa lihat juga ya, kalau harga ini lagi nyentuh critical resistance di moving average 200 and the moving average 50 yang bentar lagi bisa dibilang ya bakal bikin cross. Kalau kita turun ke 1 jam, ini pas banget nyentuh 50 moving average. Tapi kalau kita zoom out ke makro banget, ini Bitcoin malah kemarin nge-sustain harganya di atas 102.800 ya. Malah cuma nyentuh wicks-nya di 50 moving average. 50 moving average ini selalu dilihat sebagai support ya on the bull market. Dan kita bisa lihat langsung Bitcoin langsung rebound dari atas, dari sini langsung ke atas ini. Dengan sekarang trading di 105.377. Nanti kita bakal balik lagi ke Bitcoin, gara-gara gue mau ngasih tahu kalian beberapa informasi perkembangan di Timur Tengah. Sayang banget ya gue harus ngasih tahu informasi ini, gara-gara kalian udah tahu harusnya kalau gue agak nggak suka perang, gue nggak suka politik, gue cuma mau lihat kripto naik terus menerus tanpa ada gangguan. Tapi ada aja gangguan ya. Apalagi news yang sekarang itu lagi jelek-jeleknya. Serem ya. Bayangin ini Jakarta ya. Next news lagi. Ini ya. Gua nggak bisa sugarcoat ya. Ini jelek, ini parah. Ini bakal membuat orang-orang banyak panik. Nggak ada yang bisa gue lakukan kayak oh tenang aja. Ini bakal tenang kok. Ini mah cuman CGI. Ini mah cuman editan. Enggak, ini beneran guys. Ya. Dan kita dapat perkembangan. Perkembangannya itu dari Saudi ya. Dimana Saudi Arabia officially condemns. Ada rumor kalau Saudi Arabia bakal join juga ke konfliknya. Next lagi kita juga China. China juga ada kemungkinan buat join juga ya. Jadi nggak hanya kita punya 2-3 negara superpower di dunia ini yang ada dirumorkan atau disenggol lah ya. Jadi senggol sedikit untuk masuk ke konflik ini. Terus retaliation juga ya yang terjadi. Kalau ini mereka bilang, it will intensify its attacks and target the regional bases of any country that tries to defend it. Basically, mereka bilang kalau kita bakal naikin jumlah attacks yang terjadi seperti ini. Kita bakal naikin jumlah attacks, kita bakal tingkatkan jumlah attacks yang terjadi. Meanwhile ini mayoritas orang-orang yang sekarang main crypto, ya. Ini US, ini Iran, ini Israel. Me checking the Bitcoin price. Kita apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan semua perkembangan ini ya, itu cuma terjadi dalam 1 hari loh. Gara-gara baru kemarin mulai konflik ini. Dan ujung-ujungnya kita lihat lagi ke harga Bitcoin. Kira-kira Bitcoin ini bisa disustain di berapa? Kira-kira bisa makin turun lagi apa enggak ya? Gara-gara konfliknya semakin parah. Yang mau gue kasih tahu ke kalian adalah ada satu pattern yang gue langsung lihat di sini. Di Bitcoin. Malah nanti kita pindah ke saham sedikit biar ngasih tahu kalian the bigger picture
market lain tuh bagaimana sih. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat langsung kalau Bitcoin ini lagi mau bikin wedge yang sangat jelas ya. Live kemarin ada yang bilang kalau ini adalah sebuah bear flag. Mana parallel channel? Kurang lebih kayak gitu. Ini juga valid ya, gue nggak bilang ini nggak valid. Kayak gitu juga. Tapi bagaimanapun juga kalau kalian lihat ini, kalau kalian lihat pattern bear flag, kalau kalian lihat pattern rising wedge, semuanya tuh ngasih tahu kita kalau kita bakal expect lower prices. Ya, asal New York mau harganya naik, asal Wall Street mikir perang ini nggak segitu parah, mungkin kita bisa dapat pumps yang lebih tinggi, ataupun mungkin bisa aja kita breakout this resistance line, baik itu di sini atau baik itu pakai wedge pattern di sini. Tapi patterns are patterns, ngasih tahu kita kalau kita bakal expect lower prices dari sekarang. Yang gue pedulikan adalah on the daily close ya. Kira-kira kita bisa daily close-nya berapa kalau ini beneran kejadian kembali. Gue udah pernah ngomong sebelumnya di live terakhir sama video kemarin adalah gue expect kalau situasi tidak membaik ya, gue expect bakal ada retest on the daily cycle low kembali sebelum kita benar-benar ngekonfirmasi daily cycle low sebagai bottoms dan lows, sekaligus ngekonfirmasi level support yang kita ada untuk Bitcoin di sini. Level support di daerah sini. Jadi ngekonfirmasi kita dua hal. Satu di sini, satu buat di sini. Kalau situasi membaik gimana kok? Kalau harga Bitcoin makin naik gimana kok? Ya udah bagus ya. Malah yang kita mau adalah harga Bitcoin makin naik ya. Semakin cepat harga Bitcoin naik, semakin cepat juga Bitcoin bisa menyentuh 100 balik lagi ke all time high 110, 112, 120 dan 150 ribu dolar. Tapi sekarang yang gue lihat ya, di sekarang juga it's not looking good ya. Kalau kalian jadi members Retail Pro Max, coba nonton live terakhir ya, dimana gue ngasih tahu kalian kalau takdir kita sudah ditentukan. Kita beneran hidup di dalam matrix. Di live ini itu nggak bakal ngasih tahu kalian tentang kayak on-chain analytics, liquidity order, buy order bids dan lain-lain. Ini buat memperdalam mindset kalau Bitcoin ini digerakkan gara-gara orang-orang yang powerful, market maker, smart money, institution, dan lain-lain pengen gerakin Bitcoin. Gue jabarin di live members ini, gue ngasih tahu kalian kalau ada aja news yang keluar saat Bitcoin itu mau turun, saat Bitcoin mau naik. Ada aja news atau berita yang ditunjuk sebagai alasan kalau Bitcoin bakal bergerak naik atau turun. Padahal kalau kita kupas baik-baik ya, sebenarnya newsnya tuh nggak parah. Tapi mayoritas retail kayak di brainwash ya, kayak dikasih tahu kalau news ini tuh memang kontribusi ke harga Bitcoin naik atau harga Bitcoin turun. Padahal kalau seandainya kita lihat ya, misalkan kita cek sebelumnya di sini, ini news gara-gara German selling. German selling cuma sekitar 3 miliar sorry. 3 miliar dolar worth of Bitcoin. 3 miliar itu hampir 1 day trading volume untuk BTC doang. Ini nggak seberapa. Tapi apa yang terjadi? Momentum closing down. Tapi berita ini tuh dijadikan alasan kenapa Bitcoin tuh turun semua. Padahal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, pattern ini tuh udah mulai mengindikasikan distribution. Dan kita lihat, ini udah dulu banget sih, tapi lu harus percaya aja. Ini 19 Mei kita lihat smart money udah mulai selling. Terus retail accumulating di daerah sini, orang-orang pikir dip dan kita langsung naik ke atas. Ternyata smart money selling di sini juga dan the rollover happen ya. Retail yang beli di bawah sini, lihat harganya nggak bisa disustain. CL. Orang-orang di sini bilang bear market, apa yang terjadi? Smart money beli di sini dan langsung kembali lagi naik. Dan berita itu dimasuk-masukin aja, di sini ada berita, di sini ada berita. Padahal di balik layar, smart money dan institution ini yang ngedrive harga Bitcoin baik itu naik, baik itu turun. Dan itulah yang gue expand di sini ya. Makanya takdir kita udah ditentukan. Makanya gue percaya banget kalau Bitcoin bakal saat di sini pun, saat harganya masih di 50 ribuan pun, gue percaya kalau Bitcoin bakal 150 ribu. Nonton aja deh kalau kalian jadi members ya. Bagus banget buat mengasah mindset. Sebelum gue masuk ke news, gue mau ngasih tahu kalian tentang Upscale bentar. Oke? Ini project gue seneng banget dapat partneran. Gara-gara Upscale adalah satu-satunya project yang gue lihat seumur hidup yang bikin prop trading pertama di dunia kripto, di ekosistem kripto. Prop trading itu apa sih kok? Bayangin aja kalau kalian udah jadi professional trader, tapi duit kalian tuh sedikit. Tapi skill kalian tuh jago banget. Saking jagonya, orang-orang lain itu pengen ngasih lu duit buat lu tradingin. Sama aja basically kayak copy trader. Tapi bedanya sama copy trader sama prop trader adalah prop trader itu dikasih funding yang jauh lebih besar.
Ini contohnya, $100.000, $50.000, $25.000 langsung jebret. Nih, pakai duit gua buat lu tradingin. Dan lu posisinya sebagai trader. Tentu, prop trader itu fokusnya adalah profesionalitas. Make sure stop loss dan take profit itu realistis. Itulah kenapa kalau kalian mau pakai upscale, maksimal leverage cuma 5x. Mayoritas dari kalian pikir nggak cukup. Tapi kalau kalian bilang nggak cukup, kalian belum bisa trading. Karena 5x itu sangat cukup. Kalau mau jadi professional trader, itu udah nggak main degen. Itu udah nggak main 100x, 200x, 300x, 400, 500 bahkan. Itu udah nggak main leverage di atas 10 malah. Gara-gara kalau kalian mau jadi professional trader, harus diuji berkali-kali. Itulah kenapa upscale gue suka banget. Dimana ujiannya dan restrictions ya udah kelihatan. Prove your skills sebagai trader. Earn 5% with max 5% daily and 10% total loss limits. Cuman dikasih 10% total loss doang. Stage 2, do it again. This time hit an 8% profit target. Bisa nggak lu dapat 5% konsisten per hari, per minggu? Bisa nggak lu dapat 8%? Dan kalau ini dan ini udah lewat ya, trade with real capital and withdraw 80% of the profits sama get funded 100.000. Basically kalian bakal dikasih account yang isinya udah 100.000 dan kalau kalian profit terus dapat 80% profitnya balik. Guys, gila ya. Buat mayoritas orang gue ngerti ini bukan buat lu. Tapi buat minoritas, buat orang-orang yang bilang gue pengen jadi trader, gue mau pensiun dini, gue mau jadi miliarder pertama di keluarga gue, dan gue mau lakukan itu dari trading. Ini opportunity satu-satunya kalian. Dan registrasinya bisa langsung dari upscale-nya sendiri. Bisa beli misalkan 18 USD dan dapat account yang isinya 1000. Naik juga 81 isinya 5000 dan lain-lain. 899 dapat 100.000 capital. Buat orang yang bisa trading, ini sangat-sangat murah ya buat dapat capital segini banyak. Dan bayangin 5% dari ini aja udah $5.000. 80% profits udah sekitar $4.000. Dan semua ini funded. Artinya kalian nggak perlu deposit apapun. Kalian bakal malah dikasih duitnya dari upscale langsung. Kalian cuma perlu fokus ke trading aja. Ingat loh, ini adalah ujian. Ini adalah tes. Ini adalah step pertama untuk jadi professional trader. Bukan buat iseng-isengan doang. Kalau kalian iseng-iseng, boleh cobain silakan ya. Tapi jujur ini lebih difokuskan ke orang-orang yang serius. Dan yang gue suka adalah aplikasinya tuh nggak hanya di web, di mobile juga ada. Jadi kalian bisa trade kapan aja, di mana aja. Trading crypto yang pasarnya tuh 24 jam. Jadi mau trade subuh, mau trade at market opens, mau trade saat pagi-pagi dan lain-lain. Bisa. Dan sekaligus challenges-nya udah di set. Gue juga harus mention buat orang-orang yang pengen masuk ya. Nggak segampang, oh gue masukin segini dapat segini, masukin segini dapat segini. Easy profit dong. Masukin aja terus, dapat easy profit banget. Nggak. Challenges harus dilewatin. Rintangan, ujian harus dilewatin. Setiap kali lu nggak ngelewatin rintangan, setiap kali kalau lu nggak lewatin ujian, lu bakal dapat penalti, lu bakal dapat cutback. Biasanya cutback margin, biasanya cutback capital. Seingat gue gitu kalau prop trading ya. Tapi kalau lu lewat ujiannya, kalau lu lewat challenges-nya, lu bakal dapat tambahan. Selamat datang ke dunia professional trading, funded traders. Dan ini project masih baru banget loh. Apalagi powered by Storm Trade. Dimana ini adalah aplikasi buat nge-trading di Telegram. Jadi kalian bisa langsung trading langsung di Telegram dengan upscale. Prop trading project pertama. Jujur gue seneng banget ya dapat project kayak gini. Gue seneng banget. Gara-gara tujuan gue long term adalah sebagai professional trader juga. Dan ini aplikasi itu one step closer ke masa depan trader kalian. Jadi kalau kalian mau nyoba-nyoba challenges, rintangan, uji coba sebagai professional trader atau mau jadi full time professional trader, link in the description, daftar aja lewat link gua biar kalian bisa dapat bonus tambahan saat masuk. Thank you Upscale buat jadi sponsor untuk video hari ini. Sekarang kita balik lagi ke news. Sekarang kita masuk ke actual crypto news ya. Crypto is going to change the world. Crypto bikin koin kayak war. Menarik. Next news lagi. This just in dari Whale Insider. BlackRock baru beli 2.680 BTC worth $282.9 juta. Apa yang gue bilang? Ya kan? Kita tuh hidup di dalam matrix. Saat semua orang pada bearish, saat semua orang pada takut, saat semua orang pada nge-call balik lagi ke 90.000, 80.000, 70.000, bahkan lower ya. BlackRock chilling, BlackRock baru beli 282 1/4
miliar dolar. Ya, I'll take that. Thank you. Buy the dip. Next lagi, Fidelity juga baru beli 238 BTC worth 25 juta dolar. Jauh lebih dikit ya, tapi gara-gara Fidelity juga lebih kecil. Sekali lagi, institution bilang, oh perang, oh no, beli Bitcoin lah. Selagi harganya murah. Menarik ya, sangat menarik kalau saat semuanya lagi hancur, saat dunia ini lagi tanda kutip OTW ke perang dunia ketiga. Institution, the smart players, the big money, pada melanjut beli lagi. Next, news lagi, Amazon dan Walmart explore launching their own stable coins. Aneh ya, padahal mereka pasarnya nggak ada hubungan sama sekali dengan cryptocurrency. Mereka kan ini shipping, ini commerce, kayak Giant udah bangkrut ya. Tapi mereka mau launching stable coin baru, rumornya sih gitu. Next news lagi dari Simply Bitcoin. 40 states wants Bitcoin in their reserves so far. Mantap ya. Ini adalah the future of cryptocurrency. Ini adalah the future of BTC. Crypto future-nya tuh kayak gini nanti. Bayangin, kalaupun mereka masih nggak ke-convince untuk masuk ke Bitcoin ya, bayangin 40 dari 50 negara bagian Amerika, semuanya nge-full masuk Bitcoin. Dan ujung-ujungnya it's only a matter of time, tinggal tunggu waktu aja. Saat negara bagian-bagian ini, itu mulai bikin Bitcoin sebagai currency. Dan kalau Bitcoin udah dijadikan nilai tukar currency, kita udah masuk endgame for Bitcoin. Harga bakal auto naik sendiri. Kita bayangin aja deh, di masa depan, di mana setiap negara bagian megang misalkan 10.000 Bitcoin atau sekitar $1 miliar. $1 miliar buat satu negara bagian itu not that big loh. Apalagi kalau kita ngomongin cycle depan, yaitu udah 4 tahun lagi. Adopsi semakin besar. $1 miliar per state. Kira-kira bakal ada bear market nggak? Saat mereka semua udah pegang, saat Michael Saylor mungkin portofolionya udah 10% Bitcoin supply, saat BlackRock juga udah sekitar 7%, 8% Bitcoin supply, institution total udah masuk 13, hedge fund manager, perbankan, dan lain-lain udah masuk ke Bitcoin, kira-kira bakal ada bear market apa enggak? Itu future yang sampai sekarang gue pertanyakan sejak tahun 2024. Sejak sebelum halving. Sejak gue pertama kali denger BlackRock pengen masuk ke BTC. Gue langsung ngomong ke live ke kalian semua. Bisa nggak untuk pertama kali seumur hidup Bitcoin? Nggak bakal ada bear market lagi gara-gara adopsinya tuh sudah saking tingginya. Ini udah dilihat sebagai digital currency. Next, news lagi dari the Bitcoin historian ya. Breaking news, the Prancis, Parliament puts forward proposal to mine, untuk nge-mining Bitcoin to stabilize the national electricity grid. Nation states want BTC. Huge, okay? Another adoption. Prancis sekarang mulai masuk ke Bitcoin lewat mining. Next, lagi dari Cointelegraph, latest Coinbase sees crypto bull run ahead. Nah, ini proyeksi. Price proyeksi dari Coinbase. Bukan dalam metrik harga, tapi dalam metrik waktu. Forecast new BTC all-time high in H2 2025. Second half of 2025. But warns of systemic risk of leverage corporate bets. Crypto exchange, publicly traded Coinbase, baru aja nge-forecast, baru aja nge-proyeksi kalau kita bakal masuk all-time highs baru di the second half of the year ya. Jadi di bulan Juli, Agustus, September. Tapi nge-warning kalau leverage corporate bets itu bakal semakin besar. Bahasa lainnya apa? Bahasa gampangnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Manipulasi. Itu namanya manipulasi. Corporate atau bisnis atau perbankan atau institution dan lain-lain itu bakal nge-betting sangat besar against Bitcoin. Against Bitcoin makin naik, against Bitcoin makin turun dan lain-lain. Jadi hati-hati aja. Basically Coinbase bilang, kita lihat all-time highs di H2, di second half, tapi hati-hati manipulasi. Yang gue udah bahas barusan kan, takdir kita udah ditentukan. Semakin valid, semakin lama kita lihat Bitcoin bergerak ya. Next, news lagi gue harus mention, kalau orang-orang yang megang Sonic, ada Sonic Summit 2025 di Singapura, mulai di September 29 sampai 30. Save the date ya. Jadi kalau kalian bullish on Sonic in any form, mereka bakal bikin another Sonic Summit ya. Udah 2 kali sekarang. Next, news lagi ada breaking news baru. Chainlink, JP Morgan, Kinexys, dan Ondo Finance complete first cross-chain DVP settlement between a permission payment network and a public RWA blockchain. Kok gue gak ngerti sama sekali apa yang lu barusan ngomong. Bahasa Indonesianya adalah Chainlink, Kinexys, dan Ondo Finance baru aja menyelesaikan transaksi pertama antara traditional finance payment network biasa dan public RWA blockchain. Sangat bullish news ya.
Sangat bullish news. Jadi sekarang, at least JP Morgan ya, gue cuma lihat JP Morgan doang yang making headline news. JP Morgan sekarang udah mulai mentransisikan perbankan dia, cara mereka melakukan banking, at least pelan-pelan transisi ke blockchain ya, dan RWA lebih baik malah. Apalagi lewat Ondo Finance jauh lebih baik lagi. Bullish news all around. Next news lagi datang dari tim Apple ya. Latest news, Apple App Store approves Bitcoin video game Sarutobi to use in-app payments. Jadi sekarang kita lihat Apple App Store, Apple-nya langsung itu baru aja nge-approve game yang bisa melakukan Bitcoin as in-app payments. Jadi bisa bayar kayak skin or something, I don't know, lewat Bitcoin. Sangat-sangat menarik ya. Sangat menarik. Next news lagi, ini news paling besar yang gue bisa kasih tahu ke kalian semua hari ini, yaitu Shopify. Shopify, salah satu brand atau platform ya, yang fokus ke bagian e-commerce website, e-commerce in general, payment processor, dan sekaligus jadi e-commerce giant, is beginning to enable USDC payments for millions of merchants, so you can pay directly via MetaMask. Powered by Coinbase and running on Base. Oh guys, yang benar aja guys. Jadi next time, kalau seandainya kalian misalkan ke website luar ya, website e-commerce luar, baik itu beli lilin, beli spare part motor, beli apapun lah, basically yang pakai Shopify, nanti bakal ada option untuk pay in USDC. Adoption is coming, adoption is here, and adoption will rise. Last news, gue mau kasih tahu kalian tentang Trump ya. Gara-gara Trump juga ada perkembangan. Trump Media's SEC registration for its Bitcoin Treasury is officially effective. Jadi kita ada perkembangan dari Bitcoin Treasury, di mana beberapa news yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu gue ngasih tahu kalian kalau Trump Media mau bikin Bitcoin Treasury sendiri, mau bikin strategic Bitcoin reserve-nya sendiri di luar Amerika. Jadi ini company mau basically ini kayak MicroStrategy ya. Jadi kita lihat lagi dan lagi. Ada perang, gak ada perang. Ada news bearish, gak ada news bearish. People are all stacking BTC. Dan people will stack even more BTC sembari waktu berjalan. Jadi pertanyaan, apakah Bitcoin bakal ada bear market lagi? Itu semakin lama semakin valid yang nanti kita bakal jawab di akhir cycle ini. Moving on to Fairsight Investors, website yang nge-track Bitcoin ETF inflows dan outflows dalam metrik juta dolar. Langsung aja gue scroll down ke bawah, nggak usah buang waktu. Boom. Lihat apa yang terjadi guys. Kalau lu pikir ini bukan manipulasi, kalau lu pikir ini bukan sebuah opportunity untuk buy up more BTC, mereka yang ngelakuin. Ada apa yang terjadi kemarin? Perang. Inflow positif. Lebih tinggi inflow-nya daripada daripada tanggal 12 Juni dan 11 Juni combined saat nggak ada apa-apa. Inflow, gue mau ulangi sekali lagi. Inflow saat di-announce-nya perang itu lebih tinggi daripada nggak ada perang sama sekali. Bayangin nggak sih? Dan ini Bitcoin. Kita pindah ke Ethereum sekarang. Positive across the board kecuali terakhir. 2 juta dolar outflow doang. 200, 100, 100, 2 juta outflow. Come on, kalau ini bukan sebuah buy signal dari institution, kalau ini bukan tanda-tanda kalau perang ini tuh biasa aja, perang ini tuh cuman sebuah, sekali lagi, nonton di sini, perang ini sebuah katalis doang buat menurunkan harga Bitcoin biar markets bisa makin panik lagi, retail bisa makin panik lagi untuk mereka load up even more BTC. Buktinya di sini ya. I don't know what is ya. Intinya adalah institution saat perang nggak panik. Tidak panik sama sekali. Institution tidak panik sama sekali. Gue juga harus mention kalau ngomongin institution holdings, BlackRock itu 100 Bitcoin away, malah 70, malah 62 Bitcoin away dari angka setan ya, angka 666.000 BTC, 666 pertama di seluruh institution, seluruh balance untuk Bitcoin holdings ever. 660.000 Bitcoin. Dan angka ini, dan semua angka ini bakal semakin tinggi, dan tinggi. Dimana gue prediksi ya, udah lama banget sih sejak tahun 2024, tapi gue prediksi di cycle depan, BlackRock bakal sebesar Satoshi, Grayscale bakal sebesar BlackRock sekarang. Dan kita belum ngomongin Michael Saylor yang terus nambah, kita belum ngomongin GameStop yang barusan nambah, kita belum ngomongin Metaplanet, kita belum ngomongin SBR, Amerika sendiri, dan lain-lain. Pertanyaannya datang kembali kan, kita bisa lihat bear market nggak di cycle depan? Masih ada nggak sih 4-year cycle di cycle depan saat supply-nya tuh sangat-sangat limited?
Kita kembali lagi full circle ke Bitcoin. Gara-gara tadi di awal video ini gue ngasih tahu kalian kalau ini juga, ada dua pattern ya, satu bear flag, satu rising wedge, dua-duanya pattern bearish. Asal Bitcoin bisa kayak gini langsung tembus ke atas, reclaiming high sebelumnya, kita aman, tapi asumsi masih sama ya. Bear flag itu berarti turun, rising wedge juga berarti turun. Gue juga mau ngasih tahu kalian tentang market sebelah. Ini market yang jadi alasan ya kenapa Bitcoin bisa naik bisa turun. Gara-gara market S&P, market saham, dan market-market lainnya itu jauh lebih besar market cap-nya dibanding dengan Bitcoin. Saham tuh 50 triliun, Bitcoin cuma 2. Jadi kalau ada apa-apa di sini, Bitcoin juga bakal bereaksi langsung. Apalagi dikontrol, apalagi dua-dua market sini dikontrol sekarang sama Wall Street, sama satu sumber. Kita ke sini aja chartnya, gara-gara gue udah gambarin ini. Dan kita ada gap di bawah sini. Jadi apakah gap ini bakal keisi ya? Apakah saham bakal drop down jatuh ke bawah untuk nge-fulfill gap ini sebelum kembali lagi naik? Jujur gue nggak tahu. Tapi yang kita bisa lihat, yang gue mau report ke kalian semua, yang mau gue kasih tahu ke kalian semua, hari ini adalah saham baru turun, retest and resumption ke bawah in this rising wedge. Ini yang gue bilang, rising wedge. Rising wedge itu sesuatu yang sangat-sangat bearish ya. Dan ini udah kejadian, ini udah fix ya, udah fix turun. Jadi kita asumsinya at least buat 1 hari 2 hari ke depan, ataupun paling jelek sampai 1 minggu ke depan kita bakal lihat bearish momentum untuk saham. Saham turun, Bitcoin asumsi pertama pasti juga ikut turun. Jadi again, asumsi pertama adalah untuk turun ke bawah untuk retest daily cycle low ini ke bawah. Kalau naik gimana? Ya udah, nggak masalah. Kita senang semuanya. Gara-gara kita mau semuanya emang langsung naik ke atas. Tapi ya itu, kalau markets lagi ngasih tahu kita arahnya turun, ya kita harus respect markets. Gara-gara kita nggak bisa melawan markets, apalagi kalau kondisi lagi kayak gini. Semoga kalian dapat gambaran di video ini yang terjadi di Bitcoin, yang terjadi di Timur Tengah, dan reaksi BlackRock, Grayscale, Fidelity terhadap konflik ini. Seperti biasa, gue harus mention all season, dan Bitcoin dominance sayang banget di video terakhir gue bilang ini langsung full naik ke atas, sampai sini. Habis itu ada perkembangan ya, sejak live terakhir, yaitu Bitcoin dominance reclaim, masuk lagi ke rising wedge dan sekarang balik lagi turun ke bawah. Jadi gua nggak bisa ngasih tahu kalian apa-apa, apakah ini sebuah fake out massal habis itu turun ke bawah, atau ini sebuah fake out massal dan bikin cup and handle ke atas. Itu masih kurang jelas, apalagi kita ada konflik di balik layar semua pergerakan ini. Jadi sad to say, sangat sad to say, kalau alt season kembali lagi ditunda. Selama Bitcoin dominance tidak bisa turun ke bawah sini, alt season harus terus ditunda.